Kejatuhan dalam keuangan. Kejatuhan dalam keuangan itu sekali lagi dari benih di hati. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, kalau Anda nggak mau jatuh dalam keuangan, Anda nggak boleh cinta uang. Anda harus ngerti kata cukup. Kalau Anda nggak ngerti kata cukup, Anda akan jadi hamba uang, jadi budaknya uang. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang padamu. Masalahnya gini, kenapa orang jadi cinta uang? Soalnya dia lihat apapun mau. Meletakkan standar hidup setinggi langit. Semua yang orang punya dia mau punya. Harus branded. Saya heran. Kenapa kita menginginkan hal yang begitu rumit, yang sebenarnya kita tidak terlalu butuh gitu loh. Saya bercanda sama tim Ichi Worship yang ikut saya pelayanan. Saya bilang gini, gue gak punya Louis Vuitton, gue gak punya Chanel, tapi gue punya rumah. Buat apa? Saya tanya rata-rata masih ngontrak. Tapi naik bisnis class, naik first class. Punya yang S-class. Tapi masih ngontrak. Buat apa? Mending tuh punya duit beli rumah. Itu kebutuhan. Kita nggak ada, anak-anak kita punya tempat tinggal, atap di atas kepala. Amin. Biarpun kecil rumah sendiri, jangan numpang rumah orang. Numpang kok di rumah mertua, nyicil. Tahu nggak? Saya selalu ngedidik anak-anak saya. Harus nyicil rumah. Anak saya yang saya sekolahin, udah 2 nyicil rumah tuh saya bangga setengah mati. Kenapa? Kalau Anda tuh belajar nyicil rumah dari muda, Anda mendisiplin diri Anda untuk sesuatu yang penting. Kemudian Anda jadi punya tabungan buat hari depan. Aset itu bisa dijual kalau sampai kefefet. Dan ketika Anda lihat sisa dari gaji Anda setelah KPR dan perpuluhan dan sebagainya, Anda jadi lebih bijak mengatur keuangan. Orang manusia itu lihat duit banyak tuh nggak bisa. Duit gue banyak nih, mau dipakai apa ya? Akhirnya sia-sia yang boten dibeli gitu. Ayo belajar mencukupkan diri. Kalau enggak, Anda akan jadi budak uang. Yesus ngajarin kita jangan serakah. Manusia nih jangan serakah. Makanya jadi pendeta juga nggak boleh serakah. Saya belajar, jangan serakah ini. Jangan serakah. Kejatuhan dalam kejahatan. Itu benihnya dari mana? Dari menyimpan akar pahit. Orang bisa jadi jahat. Itu karena akar pahit. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Efesus 4 ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Saya mau tutup dengan ini. Dari iri hati, Anda akan jadi orang yang jahat sekali. Ingat kisah Kain dan Habel dalam Kejadian 4. Karena Kain iri dengan Habel adiknya, karena persembahan Habel lebih dikenan Tuhan. Dikatakan dalam ayat kelima, Kejadian 4 ayat 5. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6, perhatikan yang Tuhan ngomong. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tidakkah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Awal kejatuhan, dosa itu sangat menggoda, tapi kita harus berkuasa atasnya. Amen. Kita harus kendalikan hati kita. Kita harus buang segala pikiran jorok, segala pikiran yang tidak baik, segala pikiran jahat kita harus buang. Dikatakan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi apa yang terjadi? Kain tidak mau dengarkan Tuhan. Ayat ke-8, Kain bawa adiknya ke padang, dan di padang itulah dia memukul Habel dan membunuh dia. Awal dari kejahatan, kita jatuh dalam berbagai kejahatan. Tadi saya bilang cinta uang. Yang kedua karena kemarahan, akar pahit. Yang ketiga karena iri hati. Yuk jangan iri sama orang. Orang tuh kalau udah iri hati, bisa jahat sekali sama orang. Bisa mencelakakan orang, bisa merekayasa berita-berita yang tidak baik untuk menjatuhkan orang lain. Yuk jangan iri yuk. Beberapa kali orang-orang yang saya bercandain jadi bahan guyonan. Wah ini anak kesayangan Ciheni. Wah ini difavoritin sama Bu Heni. Sampai ada yang datengin saya dan bilang gini, please jangan sebut nama saya.
Karena gara-gara nama saya disebut, orang-orang jadi iri hati sama saya. Saya jadi serba salah. Tapi saya mau bilang ini, yang salah bukan saya, yang salah bukan orang itu. Yang salah karena Anda tidak jaga hati Anda. Tuhan memberikan kasih karunia kepada siapa yang dia mau beri kasih karunia. Tuhan mau pakai siapa yang dia mau pakai. Itu urusan Tuhan. Tapi kita tidak boleh iri lihat pemakaian Tuhan dalam hidup orang lain. Amen? Yuk, awal kejatuhan adalah merasa kuat. Awal kejatuhan adalah lengah. Jangan nganggur. Jangan sampai Anda nganggur, pikiranmu kemana-mana. Jangan sampai fokusmu salah. Jangan lengah, jangan sampai Anda mendekati medan dosa yang Anda tahu itu kelemahanmu dan Anda bisa jatuh. Yang terakhir, awal kejatuhan itu tidak menjaga hati. Yuk, jaga hati yuk. Karena dari hati ini loh timbul segala pikiran jahat, iri hati, percabulan, perzinahan, semua dari hati. Dari mata turun ke hati. First look is okay, second look is dangerous. Jaga matamu. Amen. Jangan perhatikan, kalau buka Instagram, lihat cewek cakep biasa aja. Katakan kanan kiri, biasa aja. Jangan gini loh, yang bahaya tuh gini loh. Di zoom. Dari atas sampai bawah. Nah ini udah bahaya. Ini yang bikin Anda jatuh. Ingat Yesus bilang, barang siapa memandang dan menginginkan dalam hati, sudah berzina di dalam hatinya. Istri-istri, dengar. Bukan cuma suamimu, kamu juga harus jaga hati dan matamu. Amen. Jangan beri kesempatan buat pacar lama ngajak kamu pergi. Jangan ngecat sama pacar lama. Jangan kegeeran kalau di message di DM sama orang di Instagram tuh langsung kayak gitu. Dibales-bales. Apa kabar? Terus dibilang kamu cantik, thank you, love. Ngapain? Gak kenal kok. Saya aja kalau sama pengerja dikasih love, yang saya balas love sama peluk-peluk tuh yang perempuan. Sekarang saya kasih tahu, gak pantas kirim tanda cium-cium peluk-peluk ke lawan jenis, kecuali itu kakakmu, adikmu, mamamu, adikmu. Amin. Anakmu, suamimu, istrimu. Kita doa ya. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat roh-Mu yang mengajar kami, supaya kami jangan jatuh. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Jauhkanlah kami dari semua hal-hal yang membuat kami jatuh. Hal-hal yang sulit kami tolak. Tolong kami untuk jaga hati, jaga pikiran kami Tuhan. Terima kasih. Kami minta roh-Mu yang terus senantiasa menasihati kami dan menjaga kami. Di dalam nama Yesus.